kalian yang bersahabat dengan iptek, lain dengan saya, generasi gaptek, tugasnya adalah presentasi. Apa yang dipresentasikan? Yang dipresentasikan adalah jurnal. Jurnal tentang apa? Jurnalnya adalah tentang fotosintesis dan transport melalui fluid. Jadi ada dua. Ya, sometimes little bit noisy ya, tapi enggak apa-apa. Tapi clear ya, suara saya bisa didengar oleh kalian? Jelas bisa, ya? jelas, Ibu. Alhamdulillah. Tugasnya dua jurnal. Satu jurnal tentang fotosintesis, ini terserah fotosintesisnya. Kalian bisa memilih fotosintesis yang memuat reaksi terang. Bisa yang memuat reaksi gelap atau reaksi yang independent light. Bisa tentang sintesis sukrus, bisa tentang sintesis padi, bisa faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Kedua, transport melalui fluid. Dan iya, biar saya tidak consume lot of energy, maka kalian akan saya bagi dalam kelompok-kelompok, tapi sekarang belum. Maybe at evening atau at night atau afternoon, saya bagi kelompok-kelompoknya. Paling enggak, saya ingin menginfokan. Mohon saya minta konfirmasinya. 49, 49, 100, 98 tambah 41, 141 kurang 2, 139. Hoi! Ada yang enggak hadir ya? Saya enggak tanggung jawab loh, sejujurnya aja. Tunggu, saya haus dulu. Vistum A itu ada 49 anak. Vistum B juga 49. Vistum C ada 41. Kalau saya hitung-hitung tadi saya dapat angka 139. Kalian hadir 127. Well, 139. Iki 1 si 127. Tidak hadir 12 orang anak enggak hadir. Tidak apa-apa. Itu adalah pilihanmu. Terus kelompoknya kelas A ada 10 kelompok. Jadi masing-masing kelompok 5. Spesial kelompok 1 itu nomor urut 1 sampai 4. Kelompok 1 4 orang, berikutnya 5 orang 5 orang sesuai daftar absen.
Hal yang sama juga untuk vistum B. Ada 10 kelompok. Kelompok 1 itu terdiri dari 4 orang saja, berikutnya 5. Untuk vistum C, ya. Average, rata-rata, masing-masing kelompok terdiri 4 orang. Kecuali kelompok 1, nomor 1 sampai nomor 5. Kalian paham ya? Could you understand it? Should be okay. Paham, Ibu. Oke. Nah, nanti akan saya buatkan Google Form. Kalian masukkan tugasnya ke drive kalian. Dan drive-nya di sini tolong menggunakan UBACID ya, seperti Google Classroom-nya. Nanti sore-sore akan saya set. Nah, yang kalian kirim ke saya adalah tadi jurnal, PowerPoint, dan rekaman presentasi. Jadi nanti saya akan memeriksa satu persatu video presentasi. Jadi ada 3 poin yang dikirim, ditaruh di Google Drive. Dan link Google Drive-nya harus bisa saya akses. Oke. Sekarang tanggal 17. Ini harus ditulis ini di bukunya saya. Dan saya memberi waktu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Minggu pukul 00 in the midnight. Jadi sebelum jam 12 malam tugasnya sudah harus selesai. Jadi kalian harus siap-siap untuk mengerjakan tugasnya. Mungkin kalian sudah mengira-ngira kelompoknya siapa saja karena pembagian kelompok berdasarkan presensi. Link Google Form-nya nanti saya itu. Kemudian untuk minggu depan ada kuis. Kuisnya kalau soalnya 20 menit. Kalau soalnya 50 menit. Itu fix. Karena apa? Ada soal yang jawabannya hanya perlu 10 detik. Ya, paling 10 detik. 15 detik, jadi 1/4 menit sudah selesai. Jadi, ingat ya, pulsanya harus diisi itu. Ganti nih duit kos-kosan itu. Lah iyalah. Kalian wis canggih lek ngono-ngono iku. Paketannya murah-murah kok sekarang. Jadi kalian harus memperhitungkan jangan telat masuknya. Ya. Jadi seperti biasanya mungkin saya enggak tahu kalian sudah experience enggak ikut saya. Begitu misalkan kuisnya saya set setelah Isya.
Misalkan, saya kuisnya tidak mau menyiksa kalian. Kuisnya, I hope I present it at night. Supaya apa? Kalian nggak ada alasan, "Bu, sik kuliah, sik opo, wis alasanmu berjibun sama saya." Saya tidak mau itu. Misalkan saya set 7.30 PM. Kalau soalnya 20 menit, akan selesai 7.50 PM. Kenapa, Bu, kok mepet? Ya, kalian kan sangat canggih. Some honest, some too tricky kalian. Jujur aja, aku wis gak usah ngomong tede ngaling-ngaling. Too tricky. Wis mesam-mesem iki wis. Wis ngono. Oke. Let's start our lecture. Teacher. Oh, yeah. I should recognize it. Yep. That one. Oh, I have to check another PowerPoint. Oh, should be start with slide 1. Yep. Duh lah kok ono anu korek. Should be that one. Turn off. That one. Oh, later on. Hamba. Oi. That one. Aku terlalu banyak ngomong. Yap. Sebentar tak timer supaya saya bisa berbagi. Turn off. Just 1 hour. And then another hour. Start it. Iki nek di slideshow. See? Oi, gak kena slideshow. Sik. Tunggu. Wah, ndak bisa diminimize. Ya, oke lah. Semua sudah lihat ininya? Sudah, Bu. Ya. Saya berharap saya bisa menyelesaikan 1 jam light reaction. Quick aja. Dan the left one saya akan menyelesaikan carbon reaction. Oke. Ini sumbernya. Mungkin pointer saya kelihatan nggak? Terlihat, Bu. Oh ya, yang panah asmara itu ya. Oke, panah asmara nih. Mungkin buku ini sudah di-share sama Bu Mastuti. Saya lihat kelerapan Google Classroom kalian. Kemudian sumbernya yang lainnya, waduh apa ornere iki. Wis padha ambek kamu iki sono ono ae gangguane. Wis diinggir-inggirno wis. Lah ngono. Ya, saya biasanya kalau ada di depan kelas suka menggoda kalian, saiki sore iso gudo. Kemudian yang kedua, iki edisi 3. Iki edisi 4. Iki nek gak salah edisi 5 kali. Sik tak bloki sik nek buku asline. Oh ya, edisi 6. Ya 5 ini ya fits ya, iki edisi. Jadi saya ambilkan dari sumber 1, 2, 3. Oke. Kebetulan yang 1, 2, 3 saya punya hard copy-nya. Untuk yang ini saya punya soft copy-nya. Ini gak duwe, iki gak duwe. Nek duwe tak dum sama kalian. Oke. Jadi tujuan perkuliahannya ini tentang reaksi terang ini
reaksi yang independent light. Dan nanti saya berharap sampai fotosintetik tipe C AM. Termasuk fotorespirasi. Next week, saya akan menyelesaikan sintesis pati dan sukrus. Oke. Ya, sebenarnya, aduh rek, sumuk rek, ono sambate sumuk barang iki. Fotosintesis lo cuma sak gini. Ngono ya dumek-umek aja. Ya. Ini adalah coba diperhatikan. Light driven reaction, reaksi yang digerakkan oleh cahaya. Ini adalah reaksi reduksi karbon. Ini saling berkaitan. Produksi reaksi terang itu adalah NADPH dan ATP. Ini yang diperlukan untuk reaksi reduksi karbon. Reaksi reduksi karbon berlangsung melalui siklus Calvin-Benson. Saya agak-agak sulit untuk mendapatkan video yang berbunyi siklus Calvin-Benson. Kebanyakan videonya mengatakan siklus Calvin. Padahal siklus ini ada di buku Plant Physiology tadi dari edisi ke-6, edisi ke-6. Jadi saya sebagai pengampu mata kuliah fisiologi tumbuhan, saya berusaha update. Nah ya, dari gambar ini tercermin bahwa reaksi terang berlangsung di dalam kloroplas, di membran tilakoid. Ini tulisannya tilakoid membrane. Reaksi fotosintesis bahannya adalah H2O, CO2, dan light. Reaksi gelap atau reaksi yang independent light ini terjadi di dalam stroma tilakoid. Wes. Ketoke yang iki jelas iki. Ingat ya, produksi light reaction yang compulsory wajib disediakan untuk siklus Calvin-Benson adalah NADPH dan ATP. Saya nggak sadar makin lama oktav suara saya makin tinggi. Seolah-olah saya ada di depan kelas karena lihat wajah kalian yang imut-imut itu. Well, jadi untuk yang part 1, saya akan cerita nature dari cahaya, sifat peran pigmen, reaksi kimia fotosintesis. Oke, pemahaman dan akan menjelaskan ini. Oke. Nah, asik guys. Jadi sebenarnya untuk menggerakkan si singa ini, waduh, ini gelut atau bercanda? Ini lagi diwawancarai sama sing super krewul itu. Ini pun juga perlu energi loh. Ini perlu energi loh. Ini jadi gede dan merah ini juga perlu energi. Semua energi itu yang digunakan oleh stroberi, digunakan ini untuk siap-siap menjawab
digunakan ini untuk idik-idikan loh, yang idik-idikan ini. Berasal dari cahaya matahari. Namun, walaupun ini wajahnya sangat eksotik ya, kulitnya kecoklat-coklatan. Jadi kalau kalian kulitnya coklat tua, wow, kulit kalian tuh cantik banget. Ora jebleh putih kayak tembok, ora kuning kayak wong Cina, tapi kulit kalian bagus coklat. Ya. Nah, untuk mereka tersenyum, mereka geger ini kan orang powerful ya. Iki pun juga powerful. Lek kamu dimut kambe ini wis gak dadi wong iki. Tapi nggak bisa menggunakan cahaya matahari. Ini harus ditangkap oleh suatu pigmen khusus yang ada di daun yang namanya klorofil. Klorofil bermukim, bermukim iki di dalam kloroplas. Mukimnya di mananya? Di membran. Di membrannya kloroplas, di membran dalam yang melekuk-lekuk namanya tilakoid. Wis ketoke jelas lah iki. Oke. Ini ya yang tadi wis iki dikliwat ya, wis kesuwen wis. Ki peran cahaya menggerakkan reaksi kimia. Menggerakkan reduksi NADP menjadi NADPH dan bentuk ATP. Menggerakkan produksi O2. Ceplok, wis cepet wis. Kok cepet Bu? Ya cepet lah. Nah, tuh. Oh, shoot. Loh. Wow, ayap. Nah, cahaya katanya orang fisika dan katanya textbook yang reliable. Waduh. Relatable, bukan relativis ya, reliable. Terpercaya bahwa cahaya itu punya sifat sebagai gelombang dan sebagai partikel. Nek gelombang, ana panjang gelombangnya. Nek partikel mengandung pengertian, partikel itu berenergi. Nah, cahaya matahari itu merupakan salah satu bentuk, rek, aku takon rek, suaraku terlalu kenceng yo. Kawani ngomong iki. Tidak, Ibu. Enggak kok, Bu. Alah, dan aku gak ngambek. Soalnya saya juga kadang-kadang ya, jujur aja. Pokoknya lihat kalian tuh seperti saya ada di depan kelas. Jadi karena beranggapan kalian kok ada yang duduk di depan dan belakang gak mungkin bisa nangkep suara saya. Jadi kenceng, kayak gini pelan-pelan. Tanpa sadar, oktavnya naik. Alah, guyang-guyu wae. Cahaya merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Dan semua radiasi elektromagnetik itu membentuk spektrum elektromagnetik. Dan spektrum elektromagnetik itu bergerak dari panjang gelombang panjang hingga pendek. Panjang gelombangnya itu meliputi gelombang radio dan gamma ray. Oke. Nah, kalau tadi saya punya dua bentuk,
sebagai gelombang sebagai partikel. Kalau sebagai partikel, ya, dia punya energi, dan energinya itu persamaannya adalah konstanta Planck tambah frekuensi. Frekuensi itu besarnya adalah seperpanjang gelombang. Oke, back aja. Oke. Panjang gelombang itu punya kecepatan C. Iki panjang gelombang, kecepatan cahaya, panjang gelombang, kali frekuensi. Cahaya itu saklap begitu. Berarti kamu jatuh cinta gak iso saklap ya, Rek ya. 3 kali 100 juta meter per detik. Lap. Gitu. Bukan love you ya, lap. Yes, oke. Ini sebagai gelombang, jadi dia punya kecepatan. Sebagai partikel, dia punya energi. Jadi dia dipencarkan sebagai paket yang diskrit. Oke, ini sudah. Ini tadi sudah. Tentang radiasi elektromagnetik, spektrum elektromagnetik. Wis ya. Dan untuk fotosintesis yang berperanan dari spektrum tersebut hanya spektrum cahaya tampak. Spektrum cahaya tampak, aduh, lali lagi aku menurunkan volume aku. Bergerak dari 400 nanometer ke 700 nanometer. Dan ini dikenal dengan istilah PAR. Photosynthetic Active Radiation. Kalau ini panjang gelombangnya panjang, ini lebih pendek. Mosok rere aku katanya ngungsi ke belakang. Wis apa-apa ya. Berarti kalau energi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang, ini energinya lebih besar, ini lebih kecil. Oke. Gitu, skip. Tadi parnya dari 400 ke 700. Terus bagaimana cahaya-cahaya tersebut? Ada yang direfleksikan, ada yang diteruskan. Nah, gitu ya. Cuma peak-nya, nah, tadi. Puncak serapannya ada di daerah biru dan di daerah merah. Pigmen yang berperanan adalah klorofil A, B, C. Oke kan? Saya ikon tak dongengno enggak? Lah iku wis gak usah. Oke. Ini kan balik kucing ki. Waduh, ono balik kucing ki. Nah, iki kalau kita balik ke teori benda, ke teori model begini nih. Ini inti, ini elektron. Yo, pasti ada kendaraan baru-baru. Gak perasaan sampai aku sing lagi kuliah ini. Nah, kalau elektron ini pindah lintasan, ini rene lho kok gak kena rek. Sik ta iki opo iki? Oh, dikenekno ae. Wis ketok wis aku. Pindah lintasan, pindahe sesuai dengan energi yang diserap. Terus ini biasanya aku suka bercanda sama kalian. Ini aku gak iso. Nah, kemudian elektron yang pindah ini tidak stabil kembali ke posisi semula dengan memancarkan energi yang tadi diserapnya. Tapi tentu saja tidak ekuivalen. Oke. Balik. Klorofil
dianggap berkelakuan seperti itu. Jadi kalau dia menyerap foton dan berada di energi lebih tinggi, maka klorofilnya dikasih bintang. Ini tambah ini. Oke, sudah. Nah, tadi cahaya biru sangat berenergi. Dek kene petang atus. Cahaya merah kurang berenergi. Cahaya biru ini tidak langsung kembali ke posisi awalnya. Jadi klorofil yang tereksitasi itu tidak langsung balik ke posisi ground state. Dia akan berhenti sejenak 1/juta detik. Berhentinya dinamakan ada di posisi lowest excited state. Iki lek biru. Lek merah, dia langsung ada di sini. Nah, dari biru ke merah, ada sebagian panas yang dilepaskan. Di sini kalian bisa membayangkan 1/1000 juta detik. Mandek nyit. Bukan nyit gitu ya. Dia kembali ke sini, dia akan melepaskan cahaya dalam bentuk cahaya dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Dan ini yang dikenal dengan istilah fluoresen. Nah, pada saat 1/1000 juta detik itu, ya, nasibnya klorofil bagaimana? Ada 4 kemungkinan. Hub. Iya. At lowest level of excitation, excited chlorophyll has 4 possibility. Mengeluarkan foton, kembali ke ground state. Ini dikenal fluoresen. Kemudian kembali ke ground state. Langsung dirubah panas tanpa foton. Ora kembali ditransfer energinya ke molekul lain. Melakukan proses fotokimia. Dan ini yang terjadi pada saat fotosintesis. Oke. Ini sudah, ini dikliwati ya. Kata ini menarik. Jadi kayak begini ya. Klorofil dapat foton, itu menjadi aktif, berenergi. Kemudian pada saat dia melepaskan elektronnya, dianya menjadi kekurangan elektron, balik ke ground state. Oke. Iki wis iki sakeh dek buku-buku. Ini klorofil A, di cincin B ini anak metile. Begitu dia ininya CHO itu kan ini ya. Begitu ini metil diganti CHO itu dari klorofil BT wis. Bentuk dasar klorofil itu cincin porfirin, intinya Mg. Kalau hemoglobin sama-sama cincin porfirin, intinya Fe, wis cepet wae. Ini sudah, biru merah tadi sudah, iki macam-macam bisa diwaca, iki bisa diwaca dhewe. Nah, oke. Cahaya matahari, cahaya tampak matahari itu dikatakan tampak. Kriteria tampak adalah apabila bisa diindra oleh human eye. Jadi manusia itu diberi keistimewaan mengatakan cahaya tampak dan tidak tampak. Jadi yang bisa di-capture
oleh human eye. Dan itu bergerak ini dari ungu merah. Dan cahaya ini overall di-capture sama mata kita dalam bentuk putih, white light. Baru bisa kelihatan warna-warnanya beda ini. Oh, itu kalau dilihatkan prisma. Look, that one purple, that one red. Oke. Iki tadi sudah. Iki membran luar, membran dalam yang melekuk-lekuk menjadi lamela. Kemudian lamela itu dibagi dua, lamela grana sing numpuk-numpuk. Kemudian yang tidak numpuk lamela stroma. Tentang istilah granum, grana kalian sudah tahu. Granum, tumpukan tilakoid. Iki lamela stroma, sing numpuk lamela iki lamela tilakoid. Lamela grana iki ya. Oke. Iki lamela stroma, iki lamela grana. Fotosistem 1 mostly terjadi di sini, di lamela stroma dan di bagian yang pinggir-pinggir di sini. Oke, nanti akan kita lihat. Iki gak usah ceritanya, iki gak usah. Untuk melaksanakan fotosintesis itu melibatkan dua fotosistem. Namanya sistem, penduduk itu tidak cuma satu. Jadi di situ kumpulan klorofil berkumpul membentuk fotosistem. Ya. Nah, di klorofil yang bisa lepas elektronnya itu ada di pusat reaksi. Klorofil dan pigmen-pigmen lain di luar pusat reaksi itu berfungsi sebagai pigmen antena. Pigmen antena itu terdiri dari klorofil A, klorofil B, dan karotid. Wes, oke. Iki gak usah ceritanya, wis kamu iki kesuwen. Ya kesuwen. Ya kesuwen. Kesuwen. Iki ya dongenge. Ini tadi parnya. Ini kan kelihatan kan? Puncak iki biru, puncak merah, dan ini akan memproduksi quantum yield-nya tinggi pada saat ada di puncak-puncak ini. Iki gak usah, iki kok tak terangno belakangan saja. Oke. Karena saya hanya punya waktu pendek, ya harus di skip. Fotosistem 2. Fotosistem 1. Oke. Dan ini adalah pigmen yang mempunyai kemampuan menyerap cahaya merah di panjang gelombang 680 nanometer. Dan pigmen ini diberi nama P680. Pigmen ini mempunyai kemampuan untuk menyerap warna lewat merah. Dan puncaknya pada panjang gelombang 700 nanometer. Sehingga diberi nama P700. Nih, fotosistem 1 itu adalah oksidator kuat.
Fotosistem 2 adalah reduktor kuat. Saking kuatnya, fotosistem 2 itu bisa mengoksidasi air. Air itu sangat stabil. Elektronnya itu nanti akan digunakan untuk mereduksi P700 dan elektron dari P700 ini digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Selama perjalanan elektron dari P680 sampai ke NADP+, juga dibentuk ATP. Dari gambar ini, strong oksidator, weak oksidator. Mudah-mudahan tidak masalah. Karena bentuk transport elektronnya dari sini ke sini, kemudian ke sini itu seperti huruf Z. Sehingga transport elektron itu sering digambarkan sebagai Z scheme. Ini balik lagi. Ini adalah pigmen antena. Energi yang digerakkan dari sini, ini itu digerakkan seperti sistem resonansi. Ya, transfer dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Jadi matahari itu bisa langsung ke sini, bisa melalui pigmen antenanya. Pada saat melalui pigmen dalam buku Vistum terakhir, physical transfernya itu dikenal dengan istilah fluorescent resonance energy transfer. Disingkat FRET. Oke. Mudah-mudahan ini nggak masalah. Nanti kita akan back lagi kalau kalian. Oke. Nah, dari gambar ini kalian akan tahu ini gambar hijau tuh lebih tua. Ini gambar lebih muda. Ini adalah fotosistem 1, ini fotosistem 2. Masing-masing fotosistem itu diapit oleh protein. Ini pengapit fotosistem 2. Ini pengapit fotosistem 1. Dan ini adalah protein yang berfungsi sebagai enzim yang bekerja untuk mengkatalisis sintesis ATP. Ini distribusinya fotosistem 1, fotosistem 2. Kita lihat di sini. Gambar hijau, fotosistem 1. Pengapitnya proteinnya 22. Saiki ndelok sing ijen. Waduh kok gak ono sing ijen. Iki wis. Iki fotosistem 2. Protein pengapitnya ono telu iki. Jadi iki fotosistem 2 satu grup. Fotosistem 1 satu grup. Kemudian yang ini adalah ATP sintase. Kemudian yang ini adalah sitokrom B6F. Kalau kita lihat
iki seolah-olah selalu jajaran, selalu berdampingan seperti kalau kalian pacaran. Mepet ya mbak pacari. Nah, dan seolah-olah foto sistem 1 dan foto, aku keliru ngomong. Foto sistem 2 dan 1 itu seolah-olah selalu berdampingan dengan pemisahnya adalah sitokrom B6F. Seolah-olah, namun ternyata dari penelitian para ahli tidak seperti itu. Perhatikan baik-baik. Foto sistem 2 ada di grana. Ada di lamela grana bagian tengah. Foto sistem 1 ada di tepi-tepi grana. Dan ada di iki. Apa iku lamela stroma iki lho. Iki enggak ono iki. Di sini enggak ada foto sistem 2. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Jadi distribusinya tidak iki, jajar iki, kemudian ada sitokrom B6F. Oke. Iki wocon dhewe. Nah, iki yang ingin saya tunjukkan. Kalau kalian ikut kuliah bioinformatika, protein itu diinformasikan dalam bentuk kriwul kayak begini. Jadi, ini adalah struktur protein utama kompleks pada membran tilakoid. Ya, foto sistem 1, sitokrom B6F, kok keliru lagi. Foto sistem 2, maafkan daku ya arek-arek. Foto sistem 1. Nah, 4 kompleksnya foto sistem 2, sitokrom B6F, kemudian yang ini ATP sintase. Nah, yang ini adalah karier elektron. Ini plastoquinon bebas berdifusi di dalam membran. Ini kan membran kan? Yang ini plastocyanin bebas berdifusi di dalam iki lumen tilakoid. Jadi kalau nanti saya pakai tebak-tebakan, siapa yang bebas berdifusi di dalam lumen tilakoid? Jawabnya adalah plastocyanin. Kemudian kalau saya mengatakan siapa yang bebas berdifusi, tentunya saya memberi kata kunci karier elektron yang bebas berdifusi di dalam stroma ora ono, none. Well, iki gak usah, iki gak usah. Iki cuma sakilas saya yo. Iki mangkan wis kan, light harvesting 2 itu merupakan trimer. Bentuknya kayak begini, wis ngene, wis. Wah, iki apa carane ngomong ya? Sing jelas protein itu ngene. Krewel ini anak klorofil A, klorofil lutein. Nah, ngene wis iki mungkin cuma sekedar memberi gambaran. Iki struktur fotosistem 2. Iki protein-protein pengapite. Kemudian iki protein utamane tempat bertahtanya P680. Wis kayak gini. Ya. Ada protein di satu wis. Wis pokoknya protein ini gede terus dia temangsang di situ wis. Demikian juga Lain jelas lagi kesuwen iki. Foto sistem 1 itu ya kayak gitu. P600 ini
diubangi ambek protein-protein akeh gini. Proteinnya diberi nama A sampai N. Gambarnya kayak ngene wis iki kok gak bingung wis iki bingung. Ah iki aja. Iya. Fotosistem 1 serapannya 700 maksimum, minimum 680. Sebaliknya fotosistem 2 ngene. Mang wis tak omong ngono iki tulisane. Fotosistem 1 itu reduktor kuat. Fotosistem 2 oksidator kuat iki tulisane. Ah. Sik rek tak deloki kari pirang menit rek. Coba petik ngajarku Tuhan. Wah, sik lumayan. Alon-alon sik dulu. Tadi ya. Kalau kalian punya segelas air, ndak iso kalian niku tak cudiane ambil elektron ndak iso. Karena dia stabil sekali. Yang bisa mengambil elektron dari air itu adalah cahaya matahari. Dan cahaya itu kalau dilihat dari potensial redoksnya, dia bergerak dari elektronegatif lemah ke keliru. Elektronegatif kuat ke lemah. Saiki ngene. Bayangno sistem periodik sing ini ke modele. Ini golongan 1A, 2A, ngisor transisi sing sebelah kanan 6A, 7A, 8A. Oksigen oksigen ku 6A yo. Yang golongannya 6A, 7A paling powerful menerima elektron. Dia wangel pol bahkan tidak mungkin mengeluarkan elektron. Tapi golongan Mg, K, 1A, 2A itu paling gampang melepas elektron. Paling gampang. Nah, tapi kenapa ini oksigen bisa melepas elektron? Karena adanya bantuan cahaya matahari. Dan klorofil itu dikatakan sebagai oksidator. Ki gambare. Ya. Klorofile diambil oleh cahaya, diberikan ke sini, hasilnya adalah NADPH. Jadi air itu dioksidasikan oleh cahaya matahari, hasilnya itu nanti O2 dan proton. Roto-roto angel iki. Iki nek gak salah tak jupuk di bukunya aku lali. Apa buku wis lali aku. Nah iki let's see apa ndek buku Leininger ya aku lali. Wis kedeloke ndek buku biokimia. Jadi transport elektron tadi balik lagi. Ya, ke fotosistem 1. Nih. Ini fotosistem 2. Together menerima cahaya matahari. Cahaya matahari itu kan gak mungkin kan menyinari daun itu. Wis tak kasih yang aja yang 700 nanometer. Engko letter on yang 680 atau letter on yang 400 atau letter on yang 590 kan enggak. Ya tuh kayak aja ceret. Yes, mudah-mudahan ono ini ceret gitu ya. Begitu cahaya matahari datang, waduh tanganku gak ketok. Datang plek gitu ya. Ini dan ini together melepaskan elektron.
elektron ini lepas, sehingga ini menjadi P700. Lalu elektron itu dipindah-pindahkan melalui karier elektron. Terakhir adalah viridoksin. Dari viridoksin ini, elektronnya diberikan ke NADP+. Hasilnya adalah NADPH. Katalisatornya adalah flavoprotein, viridoksin, NADP reduktase FNR. Sudah ya, elektronnya lepas. Untuk mengganti elektron yang lepas itu diberikan ganti dari fotosistem 2. Oke. Kemudian elektronnya akan dibawa oleh serangkaian karier elektron meliputi iki peofitin, quinon, sitokrom B6F, plastosianin. Ini kehilangan elektron, elektronnya agar dia normal kembali diperoleh dari oksidasi air. Ya, di sini kalian lihat energinya sekitar ini. Oke. Nanti dipelajari baik-baik. Oke. Nah, yang ini sequence of electron transfer. Kalian baca baik-baik. Ya. Saya kasih contoh. Foton diserap oleh reaction center P680, P700. Kemudian klorofilnya tereksitasi, elektronnya ditransfer ke peofitin dan G. Dia ke peofitin kalau hasil dari P680, kalau 700 transfer ke klorofil A0. Iki mang wis tak jelasno, iki omong-omongane. Kalian tahu omong-omongane yang saya jelaskan tadi iki tulisane kok wocone ya. Sing terakhir iki FNR itu mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Sik tak deloke waktuku kari piro. Walah Bu kok kayak ngebut iya rek, ngebut kurang 14 menit. Iki proses biokimianya yang tadi kan? Biochemistry process of light reaction are organized by 4 major lho ya, bukan minor, complex protein. They include, they include iki. They include, kan aneh. Lek A iku kan belakangnya lek include langsung. Include fotosistem 2, sitokrom P6F, fotosistem 1, ATP sintase. Deloken papat iki ringkesane. Oke. Tax. Tugas dari 4 major kompleks protein fotosistem 2 mengoksidasi air di dalam lumen tilakoid dan protonnya dilepaskan dalam lumen. Kemudian kompleks 2 sitokrom B6F itu mengoksidasi plastoquinon, kemudian memberikan elektronnya ke fotosistem 1 melalui plastosianin. Oke. Fotosistem 1 tugasnya mereduksi NADP+, NAD2
dikatalisis oleh flavoprotein, viridoksin, NADP reduktase. Iki adanya di stroma. Ingat loh stroma. Jadi kalian harus betul-betul paham di mana lokasinya. Karena nanti saya dalam kuis akan menanyakan ini. Kalau kalian tidak teliti, jawaban kalian saya tidak menggaransi akan benar. ATP sintase ini ya, memproduksi ATP ketika proton itu berdifusi balik dari lumen ke stroma. Pada saat berdifusi itu, protonnya menuruni gradien potensial elektrokimia. Perhatikan gambar ini. Kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4. Tidak ada masalah ya. Kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4. Di kompleks 1 tadi terjadi oksidasi air. Protonnya dilepas di dalam lumen. Nah, pada saat terjadi transport melalui plastoquinon, maka plastoquinon ini bertugas juga memompa proton dari stroma, gambar iki, ke dalam lumen iki. Kemudian elektron dari sini dipindah ke sini melalui plastosianin. Enggak, mungkin enggak. Kemudian elektron terakhir dari fotosistem 1 itu diberikan ke viridoksin. Lalu dari viridoksin ini, elektronnya digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Di sini akhirnya kaya proton, baik dari oksidasi air maupun hasil pemompaan dari stroma ke lumen. Nah, elektron ini akan balik ke stroma melalui ATP sintase, tidak melalui yang lainnya. Pada saat balik, di sini coba lihat panahnya ini. Ini lebar, konsentrasi tinggi. Ini sempit, konsentrasi rendah. Dia menuruni gradien konsentrasinya. Dan energi yang dilepas digunakan untuk menfosforilasi ADP menjadi ATP. Mudah-mudahan oke, kalian paham. Too quick mungkin saya menjelaskannya. Nah, dalam transport elektron seolah-olah tadi dalam set scheme dari sini ke sini. Namun ternyata sudah sampai sini, sampai back lagi ke sini. Nah, ini. Ya. Kan dari primary acetone, terakhir viridoksin, harusnya ini diberikan ke NADP+. Tapi ternyata diberikan ke sitokrom B6F. Pada saat pemberian ini, energi yang dihasilkan bisa
gunakan untuk membentuk ATP. Jadi ATP dibentuknya di sini atau di sini. Mudah-mudahan paham. Yang tadi. Deloki jame. Wuluh karep 7 menit. Iki ya. Iki yang tadi saya ulangi lagi ya. Distribusi fotosistem 1. Not strict one-to-one stoichiometry. Yes. Well, kita stop. Sekian aja reaksi terangnya. Oke. Iki gak enake lek kuliah anu. Lek kuliah daring. I don't like it, tapi I don't have choice. Well, sekarang kita ganti reaksi karbon. Sehingga saya punya waktu 2 jam. Kalau itu tersisa, saya akan back ke reaksi terang. Slideshow. Lo gak gelem rek, puri, tak tinggal mangan lek puri. Iya, reaksi karbon fotosintesis. Ini yang tadi saya share pertama kali. Calvin-Benson cycle. Tarik. Keto iki tak jupuk kewel ana kewel iki. Dari buku yang terakhir iki. Background-nya iya, saiki kita bicara di sini. Calvin-Benson cycle. Waduh. Kalian ngerasani aku. Kalau gini Ibu Ci Alus ngomongnya. Nanti dulu. Ini nama-nama lainnya. Sinonimnya. Calvin-Benson cycle O. Nah, saya punya pengalaman. Dulu sebelum pergi ke Australia, seolah-olah sing diomongkan orang itu wong luar negeri betul. Lungolah saya ke Jepang. Dia presentasi ngomongnya OR, ya emang R itu kan R. Sehingga PCR, PCR bukan PCR. Yang benar adalah PCR. Ya. Misalnya PCR yang digunakan untuk menggandakan DNA itu kan PCR mesin. Nah, oke. Amerika bilang OR, dan orang Australia bilang O. Jadi nama lain Benson Calvin itu adalah reduktif pentose phosphate. Tahu. Photosynthetic carbon reduction. Wes yo, Jirolu. Oke. Iki sing paling iki masih kalian masih oke lah. Delok jam kurek. Ibu selalu ndelok jam ya kurang. Ya wis nduk neh. Iki 3 tahapan reaksi siklus Calvin-Benson. Karboksilasi, reduksi, regenerasi. Karboksilasi artinya pengikatan CO2. Diikat oleh siapa? Ribulose 1,5-bifosfat disingkat RUBP. Hasilnya adalah fosfogliserat. Mungkin dari sini kalian masih oke. Sekarang reduksi. Fosfogliserat direduksi menjadi gula triosofosfat. Triosofosfat. Pada saat reduksi diperlukan ATP dan NADPH. Gula triosofosfat terdiri dari
gliseraldehid 3-fosfat dan terdiri dari dihidroksiaseton fosfat. Triosofosfat ini merupakan bahan pembentuk padi. Triosofosfat ini merupakan bahan pembentuk sukrus. Ini yang akan saya jelaskan next week. Tentunya sambil menjelaskan, sometimes saya balik kucing. Bu, kok gak balik tikus mah? Tikus kumbelingan kayak koruptor, suka ngerikiti, untune tajem, ngentek-ngenteki, wegah aku, enak kucing aja. Balik kucing. Iki jelas lah saya bilang kucing asli wong Jawa Timur. Ngomongnya kucing. Begitu tengah Jawa Tengah, kucing. Wong Surabaya, kamu lihat aja. Kalau Bu Sri Rahayu ngomong, itu lahir di Surabaya, kucing jaring. Ya saya kadang-kadang santai niteni. Dari niteni itu, ya saya bisa memprediksi dari mana mereka itu. Grow up-nya di mana? Bukan dari mana. Grow up-nya. Bu apa aku grow up wis delok dhewe di Google kok kapan. Oke. Ini adalah aseptor CO2 ini harus dibentuk kembali agar siklus Calvin-Benson jalan. Waduh, apa itu ya? Jadi, pembentukan kembali. Ketok elen delok ngene kalian oke, ya ora bingung iki. Ketoke tapi ya Bu. Ini, nah, iki rada-rada barusan tak gambar. Kan podo. RUBP. Iki sene 5. Nangkep CO2 dadi fosfogliserat. Jadi iki reaksi karboksilase. Lho, sik. Iki engko sik ndelokne. Saiki jam piro rek? Sik rek. 11, iki 11:30 berarti kurang sak jam 55 ya. Sik, itu harus cek gak aku ngewes ae iki. Sorry yo, tak tinggal setting dulu 1 jam 55. 50 ae mbek kanca dhewe. Kanca dhewe. Lah aku mbok traktir bakso. Oh, gak oleh minta bakso gak oleh. Wis. Nah, iki ya. Tah. Iki ya. Fosfogliserat itu direduksi menjadi triosofosfat. Ini gliseraldehid 3-fosfat. Ya. Dalam reduksi ini memerlukan ATP dan NADPH. Iki diperoleh dari reaksi terang, diperoleh dari reaksi terang. 6. Ini untuk kalian yang teliti ngitung. Oke. Triosofosfat ini digunakan bahan untuk membentuk sukrus dan gula lainnya. Atau digunakan untuk membentuk padi. Cuma sak molekul perlu untuk membentuk ribulose 1,5-bifosfat. Lek panai jentreng ini ki berarti melalui serangkaian reaksi karboksilasi, reduksi, regenerasi. Sudah ya, dan diperlukan NADPH. Keperluan ini compulsory. Ngono bahasa Inggris sih. Mudah-mudahan paham. Berikutnya mungkin yang tidak enak.
Niki sing kalian paling gak seneng. Sing jelas RUBP. Bentuk RUBP kayak gini loh. Sengaja tak hapus saja cek gak pati ruwet. Terus reduksiku cuman dari sini ke sini. Hasilnya triosofosfat. Terus triosofosfat ini satu molekul kan tadi hasilnya 6 ya. Digunakan untuk membentuk satu molekul digunakan untuk membentuk sukrus dan padi. Sing limo, ono limo rek, digunakan untuk membentuk RUBP kembali. Yes, yo. Iki balik kucing. Iki mang pendek, iki mang pendek, iki mang dawa regenerasi. Iki bukti ini iki pendek, iki dawa. Regenerasinya dawa. Dan ini, waduh rek, glegek rek. Tapi kan gak muni glegek ini. Sakmene iki regenerasi. Iki enzime. Wis tak wacakno enzime biar kalian iki. Nah, lali rek aku ngomong. Enzim yang mengkatalisis pengikatan CO2 namanya adalah rubisco. Rubisco itu kependekan dari ribulose 1,5 karboksilase oksigenase. Nah, namanya memang unik karboksilase karena dia mampu mengkatalisis pengikatan CO2. Oksigenase karena mampu mengkatalisis pengikatan O2. Jadi rubisco itu dapat bekerja pada dua substrat yang berbeda. Terus ini 3 fosfoglycerat kinase. Yang ini NADP 3 fosfoglycerat dehidrogenase. Yang nomor 4 fosfat isomerase, nomor 5 aldolase, nomor 6 si ya. Oke. Fruktosa 16 bifosfat fosfatase. 7 transketulase, 8 aldolase. Nah, iki Se17BB itu iku seduheptulose 17 bifosfat fosfatase. 10 transketulase yang ini ribulose 5 fosfat epimerase. Yang R5P ribulose 5 fosfat isomerase. Kemudian yang ini ini ribulose, ini ribose. Yang ini ribulose 5 fosfat kinase. Yes ya. Tak iki kalau kalian melihat reaksi enzimatisnya kingku ae yo. Pengaturannya kingku ae, iki engko ae, iki engko ae, iki engko ae. Nah, oke. Kita lihat sekarang C2 photosynthetic carbon cycle. Ini adalah suatu reaksi fotorespirasi. Reaksi fotorespirasi ini adalah reaksi
reaksi penguraian. Reaksi fotosintesis adalah reaksi anabolisme. Respirasi adalah reaksi katabolisme. Nah, nanti bukan bagian saya untuk menjelaskan respirasi sel. Maybe Pak Dian. Tapi untuk fotorespirasi bagian saya. Nah, untuk fotorespirasi ini betul-betul memerlukan cahaya. Nah, yang direspirasikan adalah gula fosfat. Ingat ya, substratnya adalah gula fosfat. Dia memerlukan oksigen dan memerlukan cahaya. Pada saat oksidasi gula fosfat tersebut, katalisatornya adalah rubisku. Hasil reaksi dari oksidasi gula fosfat ini adalah fosfoglykolat dan fosfogliserat. Nah, keberadaan fosfoglikolat ini tidak boleh lama-lama. Dia harus segera diuraikan. Nah, nanti fosfoglikolat ini akan diuraikan melalui peroksisum dan mitokondria. Jadi, dalam fotorespirasi itu, organel yang terlibat adalah kloroplas, peroksisum, dan mitokondria. Kalau hanya respirasi biasa, artinya respirasi seluler, organel yang terlibat adalah, nutut gak ya? Organel yang terlibat adalah mitokondria. Pempeng-pempengnya gak usah ya, Rek. Oke. Ini ya. Organel yang terlibat ini kloroplas, peroksisum, mitokondria. CO2 dikeluarkan dari mitokondria. Oke. Should be okay. Nah, kita tahu bahwa tadi kan bahan dasar fotosintesis adalah air dan CO2. Air selain digunakan untuk fotosintesis, air juga digunakan untuk mendinginkan daun. Kenapa kok saya katakan mendinginkan daun? Betul waktunya. Ya. Kita tahu tidak ada ceritanya yang namanya tanaman itu balapan. Orang duwe sikil
katanya Bu Iin, tanaman itu adalah, aduh rek, kok rodok ngeluh rek, tak ngombe sik rek. Glukosa aku rek, hampir zero iki. Kok sik ya, kok anu kok sembayange bareng aku jam 1 sik. Salate kok jam 1 wis. Begini. Tadi kan tanaman kan gak duwe sikil ya. Gak iso mlayu. Sehingga namanya sesil. Kemudian si aku tak alon-alon rek rada lemes iki. Lek kalian enak ambek kelemut-kelemut makan nih ya, aku ora iso kelemut-kelemut iki. Sehingga tanaman itu kan organisme nado nrimo ya. Lho Bu kok nado nrimo iya. Matahari mau terik ya terima terik artinya panas banget. Matahari mau iki apa itu agak-agak panas warm gitu. Warm tapi less warm ya. Pagi sama sore begitu ya. Ya kurang panas. Nah, pada saat panas itu, maka panas yang diterima oleh daun digunakan untuk merubah air menjadi uap air. Sehingga panasnya berkurang diterima oleh tanaman. Nah, airnya menguap, melarikan diri dari tanaman melalui stomata. Stoma, tunggal, stomata, jamak. Dan stomata itu mempunyai tugas selain meloloskan air melalui peristiwa transpirasi, juga memasukkan oksigen, memasukkan CO2. Nah, tanaman itu, subhanallah ya, dikasih kepintaran oleh Allah, pada saat air itu berkurang, totally close stomata atau partly close. Jadi ana sing tutup, ana sing buka. Nah, pada saat terik-teriknya matahari, stomata itu sebagian tutup. Kemudian tanaman juga kan kadang-kadang ketersediaan air tanah itu melimpah, kadang-kadang rek rodok. Iki nyawa apa to sapa iki celuk-celuk iki?